Mungkin sharing dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kami dari kepala desa Cilakan. Alhamdulillah kami visit yang di fasilitas oleh Bu Tunjuk. Kemudian saya sempat nanya, ini grup apa ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba muncul, iya, jadi saya itu bingung. Ini mau apa begitu? Tapi setelah hari ini saya datang diundang dan dipaparkan, ternyata luar biasa. Saya dapat tambahan ilmu. Terima kasih perlu kami sampaikan setelah saya mendengar paparan tadi dari Pak Agus, banyak sekali, dan juga dari KDS Pamimpin, dari perwakilan KDS Pandak, ya, terima kasih pengalamannya sudah berbagi. Saya tertarik pada apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi mengenai hubungan internasional. Nah, yang saya di sini agak bingung kan, apalagi hubungan internasional, hubungan antar desa saja belum terbentuk dengan baik, terbaik dengan hari ini. Nah, sehingga kalau pemikiran saya gitu, ini menjadi wacana baru bagi kami dan saya sangat membuka ya bagi pemikiran kami untuk mengembangkan desa wisata. Kalau tadi yang dipaparkan banyak sekali saya nggak teringat, tapi pada dasarnya bagaimana istilah dalam membawa desanya untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, pada dasarnya ke sana. Namun demikian kami masih perlu bimbingan dan perlu dampingan. Kalaupun bisa, kami mohon ada pendampingan dari fisik khusus untuk desa kami, desa Cikakat, mengenai pengembangan desa wisata. Yang notabene kami sudah dinobatkan menjadi juara umum Provinsi Jawa Tengah, ya. Terus nasional juga kemarin mendapatkan juara kategori souvenir, ya. Nah, akan tetapi ini baru nama, ya, baru jenengnya belum ada. Padahal yang saya maksud jeneng itu bukan salah satu tujuan akhirnya, tapi yang penting itu jenengnya. Jadi bagaimana saya sudah punya jeneng, terus saya harus mengejar jenangnya gitu. Nah, ini yang perlu. Jadi kemarin saya diundang oleh baru ini, saya juga nggak bisa lah yang namanya bahasa-bahasa seperti ini. Saya bukan orang yang lahir dari akademisi, sehingga saya nggak bisa, cuman paham, saya nggak bisa ngomong gitu. Kami sampaikan, dan pengembangan wisata desa Cikarang itu sudah banyak sekali, ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube ya, karena kita banyak bertemu di media, sehingga kami lagi agak kebingungan bagaimana sih untuk mengembangkan desa wisata yang menghasilkan seperti lainnya desa yang lain, seperti itu Pandak itu kan hasilnya banyak besar. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mungkin dari desa Founder Bapak apa? Dari alas malam mungkin Bapak Atang, silakan. Sharing di. Saya sharing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang
saja yang saya hormati dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang saya hormati Dr. Agus, yang saya hormati Ibu Kunjung, yang saya hormati teman-teman dari kepala desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Intinya tadi apa yang disampaikan oleh Rodenan Cikakak itu sama saya. Terima kasih pertama saya ucapkan saya bisa diundang di gedung GSIP ini. Intinya dulu pernah cita-cita kepengen kuliah tapi nggak pernah kesampaian. Luar biasa, jadi alhamdulillah bisa masuk gedung ini. Pak Agus baru gedungnya nanti kan sini. Alhamdulillah kalau diperkenankan besok, ya kepengen malah nanti bisa di jembatan untuk masuk kuliah di sini. Iya, rasanya memang. Iya. Ya mohon maaf, mungkin yang saya sampaikan yang saya latar belakang saya memang perkenalkan dulu, nama saya Katam ya, singkat. Ya sudah Katam saya alhamdulillah. Terakhir berarti ya? Saya anak terakhir. Kemudian kebetulan dapat istri namanya Wahidah. Jadi yang pertama dan terakhir. Tapi itu nggak pernah direncanakan gitu ya. Merupakan suatu kehormatan saya diundang di sini. Betapa saya merasa terharu dan bahagia karena bisa ketemu dengan orang-orang pintar di sini. Amin. Mudah-mudahan saya bisa ketularan lah ya, ketularan ilmunya seperti itu. Jadi intinya tadi sudah saya mendengarkan pemaparan dari mungkin dari dosen maupun dari Pak Agus terkait masalah ini di kaos kemarin ada tulisannya ASEAN Village Leader gitu ya. Jadi saya dimasukkan grup oleh adminnya mungkin. Terima kasih sudah dimasukkan ke grup ini. Intinya saya senang diundang di sini karena saya intinya mewakili dari pemerintah Desa Alas Malang. Dan terima kasih juga kepada FISIP yang sudah kemarin mengadakan kegiatan terkait program nasional Proklim untuk di Desa Alas Malang didampingi oleh KKN gitu, MPKM dari anak-anak mahasiswa dari Unsur. Alhamdulillah kemarin mendapat Proklim utama Ibu. Walaupun saya lihat Alas Malang, iya Alas Malang menurut saya masih ketinggalan banget. Saya tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Mijen, terus dari Pandak luar biasa. Jadi saya kepengen seperti itu. Ya intinya mungkin ya desa itu punya potensi masing-masing gitu. Jadi kalau saya ingin cerita intinya ini tetangga desa saya Karanggintung Pak Karis juga luar biasa di Pamunan Indah. Jadi kita ke sana memang benar-benar indah. Kita kena angin, kita bisa minum jalan. Iya, akhirnya masuk angin enggak ada. Masuk angin. Ya sedikit menyampaikan terkait Alas Malang itu untuk sekarang ikonnya adalah durian. Jadi di Alas Malang memang sudah semenjak tahun 2015 itu masyarakat Desa Alas Malang kalau dulu yang menemukan ada bibit durian bawor kromo itu adalah aslinya orang Desa Karangsari, tapi aslinya dari Alas Malang. Cuman saat itu tidak bisa mengembangkan. Akhirnya di Alas Malang ada kelompok tani yang mengembangkan bibit durian dan bawor itu dikembangkan di Alas Malang. Makanya sekarang ya Alas Malang bermerek seperti itu. Jadi memang itu sudah dari tahun 2015. Begitu perkembangannya, saya terus di tahun 2019 alhamdulillah mengikuti Pilkades gitu. Dan itu juga bukan pernah cita-cita saya menjadi kepala desa. Dulu saya itu jadi sama yang pakai baju putih, saya itu Pak Solo.
Ini Pak, ini hajatan saya yang mau motretin Pak Haris ini. Oh iya tadi dulu. Iya, betul. Ini anaknya disunatin saya diundang. Foto nih Pak Katam anakku gitu ini. Sering diundang kali. Nah kebetulan di Alas Malang itu memang secara pertumbuhan ekonomi kalau saya lihat masyarakatnya cukup perkembangannya luar biasa. Kalau memang istilahnya orang beli mobil mudah, itulah. Saya karena sampai adik saya, keponakan saya itu hanya bibit durian saja dalam waktu 1 bulan beli 2 mobil, Tarios sama Futura lah, Futura Park tapi baru. Saya yang suruh beli, itu karena bibit durian. Tapi melihat perkembangannya sampai kemarin dihajar ya, bukan dihajar ya, dihajar dengan pandemi lah. Kalau dulu sampai kemarin di tahun 2019-2020 sebelum kena pandemi itu banyak orang Korea pulang ke Alas Malang berusaha bibit durian. Berusaha bibit durian, nggak pergi ke Korea Pak. Dari Korea malah usaha bibit durian di Alas Malang orang sendiri. Tapi untuk tahun saat ini sudah mulai ada yang ke Bali, ada yang ke Korea lagi. Karena bibit durian Yun Sewu agak kemarin di COVID untuk pemasarannya luar biasa Pak. Kita diuji, tapi tetap kita optimis bahwa durian bawor di Alas Malang tetap kita jaga perkembangannya ke depan, ekon itu kita jaga. Makanya saya ya intinya untuk wisata itu rintisan. Jadi rintisan saya begitu dikasih amanah di Desa Alas Malang tahun 2019, kemudian tahun 2020 apa yang bisa saya buat kenang-kenangan, akhirnya saya anggarkan untuk bikin patung di Alas Malang. Ada patung tuh Kades COVID waktu itu. iya, kades COVID sampai ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa bernapas ya. Makanya saat itu hanya menganggarkan Pak 35 juta untuk bikin patung durian. Akhirnya di situ rencana saya juga memang mendengarkan begitu antusias masyarakat untuk kepengen mewujudkan suatu rintisan mengembangkan ikon durian di situ apa sih? Karena tanpa orang diundang sudah datang sendiri seperti itu, datang sendiri dan mencari bibit dan buah durian. Makanya saya pun di desa sekarang tetap menganggarkan memang untuk ketahanan pangan Yun Sewu memang untuk perbaikan buah durian. Jadi tetap dijaga. Tapi untuk pertanian Yun Sewu Pak, yang kemarin di bibit durian itu sekarang sudah berapa persen berkurang? Sudah, karena ada proklim masyarakat sudah bisa berinovasi, berkreasi. Yang durian memang kena kemarin tidak bisa memasarkan karena ada pembatasan Pak. Kalau bibit durian itu lakunya di angka 1 meter Pak, yang paling bagus. Berapa bulan tuh Pak? Kalau pengembangannya bisa 7 bulan, 7 bulan sampai 1 tahun lah. Kalau 1 tahun lewat, nyewanya kan 1 tahun rugi Pak kalau nggak laku. ya. Tapi karena pandemi 2 tahun rugi teman Pak. Akhirnya kalau ngomong memang benar-benar mengalami penurunan. Akhirnya yang sudah 1 meter ke atas dan tidak dirawat karena tidak bisa menjual, otomatis untuk memelihara susah. Akhirnya dibabat. Nah, dengan adanya kemarin didampingi dari unsur juga akhirnya proklim perubahan iklim ya. Tapi perubahan semuanya belum. Tapi alhamdulillah dengan ada bimbingannya, dengan proklim kita memang harus ada adaptasi dan mitigasi. Di dalamnya luar biasa, ada pola tanam, kemudian ada warna tani. Akhirnya kita juga seperti itu tetap tersampaikan ke masyarakat supaya mereka jangan terpuruk terus bibit durian. Tapi alhamdulillah masih bibit durian itu sekarang dikembangkan di rumah Pak. Karena dulu bibit durian itu dikembangkan di rumah Pak, tidak di sawah. Orang itu mengembangkan nyeling dari benihnya Pak, dari betonnya itu dibuat seling. Kemudian di Alas Malang punya pohon induk. Jadi memang pohon induknya legalitas Pak. Jadi pohon induk itu dalam sekian tahun, nah mungkin perkembangannya kalau 4 tahun, 5 tahun itu berbuah, memang itu yang dijadikan pohon induk. Makanya
kadang-kadang ada orang bisa kelewat beli pohon durian tadi Bu Hendri sudah 8 tahun belum berbuah gitu. Ini apa ini pohon induknya? Apa baru 1 meter diambil pupusnya atau memang sudah berbuah? Kalau sudah berbuah itu induk. Jadi yang sudah diambil pupusnya itu yang sudah berbuah. Kalau yang belum berbuah tadi bisa. Kalau yang sudah berbuah saya bisa ngomong asal dirawat dengan baik 3 tahun pasti berbuah. Tapi kalau yang ngambilnya ini kan permainan, ada orang-orang yang memang di luar kelompok, mereka yang mengambil keuntungan. Wah ini ada pesanan bibit banyak banget, kan tidak punya pohon hidup, akhirnya nanam di sawah, dipetikin, malam-malam disambung, kan baru masih kecil. Makanya itu yang namanya pernikahan dini apa ya. Tapi kalau pernikahan dini memang seperti ya. Tapi kalau ini hasilnya prematur. Hasilnya prematur. Ini hasilnya prematur, Pak. Ya. Makanya bisa saja karena masih kecil sudah diambil. Harusnya 4 tahun, ini bisa sampai tadi Pak 7 tahun, 8 tahun nggak berbuah karena memang harus ini belum matang gitu, belum tumbuh. Nah ini kadang-kadang ada durian letup karena kita juga Nyun Sewu didampingi pernah dari Unsur terkait bibit durian bagaimana gitu ya. Tetap kita pakai prosedurnya seperti itu Pak, karena ini sudah dicoba. Jadi kalau memang pengambilnya lewat pohon induk yang sudah ada labelnya, sertifikat, kita pasang gitu Pak. Ngambilnya dari situ. Kalau ngomong 3-4 tahun dirawat dengan betul, sabar. Kedua Faktor gen. betul. Ada gennya betul. Ya. Pohonnya sertifikat itu. Ya, ini kita sekarang sudah berlegalitas. Jadi memang harus bersertifikat. Nah ini memang dulu Pak di zaman saat sedang booming-boomingnya itu luar biasa. Luar biasanya masyarakat anak SMP Pak. Itu pulang sekolah ngadain poli itu ke samping Pak, jutaan Pak. Kalau secara ekonomi masyarakat Pak, tapi desa kalau desa Las Malang masih miskin Pak. Nyun Sewu. Nah ini salah satu kepengen menggali potensi itu biar desa Las Malang itu desanya juga punya PADS yang Itu nggak masuk PAD ya, langsung masyarakat. Masyarakat Pak. Nah makanya sekarang saya kepengen orang datang banyak, saya buatkan tempat di situ ada semacam nanti agroedukasi wisata durian dengan penyambungan, kemudian ditambah yang lain ada kebun duriannya segala macam. Ini rintisan anak-anak program ini yang sudah dibuat. Jadi ya, intinya mungkin saya kepengen belajar sekali. Tadi dari Cikakak juga menyampaikan sebetulnya wisata itu tidak harus membangun dengan dana yang besar, hanya mengelola potensi yang ada. Tapi bisa mendatangkan cuan ya Pak, bisa mendatangkan rupiah. Ya mungkin seperti itu intinya. Tadi penyampaian dari Pak Agus terkait fokus grup diskusi tadi luar biasa Pak, saya mendengarkan tapi saya membaca bingung, nggak bisa mengartikan Pak. Iya karena banyak bahasa Inggris tapi Nyun Sewu, tapi ini menjadi tambahan ilmu buat saya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depan terkait tadi untuk mungkin apa ya bahasanya kita bisa plesir Pak ke luar negeri, ke ASEAN. Saya apa ya Bismillah, mudah-mudahan saya diundang di sini menjadi apa ya mungkin barokah untuk kita semua ya, Pak. Amin. Ada program dari Unsur Ya. kita siap Pak kita terkait selanjutnya juga saya terima kasih sekali bagus untuk bulan Juli sampai Juli ada KKN juga di Alas Malang dari hukum, kemudian dari informatika dan dari peternakan. Kemarin sudah hadir datang ke sana. Katanya ada yang mau ke sana hari ini tapi kasih WA saya diundang di CP gitu ya. Jadi iya kemarin banyak minta dicarikan pos, insya Allah saya siap Bu. Sudah tercarikan rumah yang kosong. Sama kayak kemarin. Iya sama kayak kemarin. Kemudian yang 3 juga yang putra nanti sendiri. Insya Allah kemarin sudah komunikasi karena Nyun Sewu Desa Las Malang terkait website sudah dibuat Pak. Tapi pas seperti yang lalen karena petugasnya dicari karena memang saat ini belum aktif. Tapi kita sudah berusaha kemarin mengangkat staf yang memang nanti untuk bisa menjadi petugasnya untuk website. Dan insya Allah nanti minta dibantu dari
dari informatika ya Pak Bu. Jadi mungkin begitulah desa kami. Memang desa Alas Malang salah satu desa 15 desa di Kecamatan Kemeranjen, tapi memang desanya masih berkembang. Kemarin IDM-nya masih berkembang karena untuk menuju tumbuh, untuk maju, nyuwun sewu, saya masih butuh bantuan gitu. Butuh bantuan yang jelas ya. Tapi insya Allah ya belum bisa mandiri. Saat ini juga memang yang mulai tadi disampaikan dari desa Pandak nih, sudah luar biasa karena sudah seperti luar biasa kayak di luar negeri ya, Nyun Sewu. Kalau di Alas Malang karena ini masih pegunungan, sebagian masih dataran dan pegunungan. Nah ini memang kalau saya tadi diundang ke sini tidak jauh dari SDGs ya Pak, masalah ini ya. Iya. Memang SDGs ini program pembangunan yang berkelanjutan. Ya mudah-mudahan harapan saya hadir di sini ketemu dengan panjenengan semua, kita bisa bersilaturahim, berdua saling bisa bersharing ke depan. Mohon maaf kalau memang saya nanti ketemu minta masukan ilmunya Pak ya, mohon bisa diterima. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lata. Mungkin selanjutnya dari Desa Karanggintung. Mohon maaf dari Bapak nggak salah menyebut nama, silahkan bila ada yang mau di-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Unsur Kesipol, teman-teman Kades, juga Ibu Tunjung yang saya hormati, kemudian semua saja yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan agenda yang sudah beberapa hari ini diagendakan. Tapi sama Bu Tunjung, saya juga komentarnya hampir sama dengan Alas Malang ya. FGD Asia apa sih makatan? Ayo ada. kita makan saja yuk gitu. Yus yang penting makan dua ya. Seperti itu. Oke, tadi sudah banyak sekali pemaparan ataupun sharing dari desa-desa yang hadir, terutama untuk desa-desa yang mungkin ada kaitannya dengan wisata. Untuk Karanggintung sendiri, memang ya tidak perlu panjang lebar lah, nanti waktunya juga. Sampai jam berapa Pak? Yo jam monggo saat. Sebetulnya Karanggintung itu hampir sama dengan Petaungan, Pak Rahmat. Iya, betul. Di atas ya. Hampir sama dengan Petaungan, lokasinya di pegunungan, kemudian dalam kondisi sing ibaratnya dana desa. Jadi pembangunan infrastruktur memang hanya mengandalkan bantuan kabupaten dan provinsi serta aspirasi. Setelah ada dana desa waktu itu juga paling cuma 250 juta waktu awal. Ya. Kemudian meningkat itu memang dipergunakan untuk infrastruktur karena waktu itu memang desa kita Karanggintung di pegunungan yang infrastrukturnya itu ya kacau waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit alhamdulillah jalannya sudah baik semua, sudah bagus semua. Minimal ya rapat beton, minimal rapat beton. Kemudian untuk produk unggulan seperti gula kristal itu memang kita sudah mulai
impor ekspor ya, itu sama juga seperti pertahunan itu melalui PT Inagro Jinawi. Itu Inagro Jinawi. Waktu awal juga didampingi oleh Unsur, kemudian oleh BI juga. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 400 petani yang memproduksi gula kristal, dan alhamdulillah itu juga meningkatkan nilai ekonomi sekali karena nilainya, harga jualnya itu hampir 2 kali lipat dari harga gula cetak. Seperti itu. Kemudian untuk wisata Karanggitung itu memang berjalannya tim-tim itu terkendala karena anggaran. Terkenal karena anggaran, apalagi ini dimulai 2018, kemudian sudah mulai jalan, ada COVID, anggarannya habis untuk BLT, bantuan COVID dan sebagainya. Jadi tidak ada pembangunan infrastruktur sama sekali selama 2 tahun. Sebetulnya kita menginginkan ada investor untuk masuk ke wisata kita, tapi yang bentuknya tidak dikelola secara semuanya. Kebanyakan investor menawarkan itu dia dari tiketing masuk, parkir, wahana semuanya dikelola, bahkan sewa semuanya lahan. Kita hanya 5 hektar. Dan kita tidak menginginkan itu karena nanti kita bingung untuk warga masyarakat yang juga kepengen wisata. Masyarakat dalam untuk wisata di desa kita harus bayar seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit sudah ada investor, tapi ya 1-2 paling ada homestay, kemudian kuliner di kafe seperti itu. Ya nanti bisa ke sana, Pak. Kemudian untuk KKN juga ada, nggak ada 10 anak, untuk mungkin nanti bisa kita arahkan ataupun nanti sudah ada program dari kampus. KKN di APPN mungkin sudah ada program dari sini. DPL-nya nanti ada. Ya mungkin nanti kita bisa koordinasi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita, di desa Karanggitung. Sama Pak, seperti yang lainnya ini Pak Katan, Bapak Agus juga, kapan presil? Jerene ada dana Pak, 9%. Dana operasional 3% kan, dia 30 juta kan menang Bu. Oh buntelan. Kali 5 juta kok. Iya. Mungkin itu bisa study branding untuk desa yang bisa desa yang benar-benar desa tapi sudah mandiri. Kenapa bisa mandiri itu loh? Tapi yang benar-benar desa itu ya benar-benar desa tapi bisa mandiri seperti itu, bukan karena bantuan dari gubernur maupun presiden, tapi memang masyarakatnya yang dipimpin oleh kepala desa itu bisa benar-benar mandiri. Itu kepenginnya kita seperti itu. Sebetulnya sama lah, misi dan visi kepala desa itu sama, kepengen mensejahterakan masyarakatnya. Tapi memang dari basis kita yang berbeda-beda, dari karakter kita yang berbeda-beda, dari letak geografis maupun sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berbeda-beda, maka ya memang hasilnya itu berbeda. Seperti itu. Jadi harapan saya sendiri itu bolehlah untuk kita nanti mengadakan suatu kegiatan dari beberapa kepala desa yang
pada intinya untuk menindaklanjuti agenda ini Pak. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lihat bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini, karena utamanya tadi tentang klase dan sebagainya itu ya. Ya itu penting ya. Jadi apa namanya, yang pertama ya, kalau yang perlu kita tangkap kan, kalau FGD seperti ini, diskusi sharing ini kan bukan mengambil keputusan. Jadi kita ini kan saling orang belajar. Jadi kita yang pertama terbuka secara wawasan. Berarti kalau Bapak Ibu punya keinginan tadi pengen lihat bagaimana desa di Thailand kok bisa, nah gitu loh. Dari mangga yang kecil bisa jadi mangganya sebesar pepaya, terus bisa ngejus di situ ya kan? Itu kan kita lihat baru di YouTube. Ya. Tapi kalau kita datang ke sana kan mungkin berbeda. Apakah itu mau diterapkan langsung di sini? Yo belum tentu. Kalau dana nanti sambil tanya Mas Iman itu pengelolaannya gimana ya? Saya itu tadi nggak tahu itu kemungkinannya. Tapi kalau menghubungkan dengan di sananya kita mungkin Pak, kita mungkin. Kita misalnya dengan KPRI, kemudian ke desanya, kita dengan desa yang dituju, misalnya kita buat aja misalnya desa yang one village one product gitu misalnya kan. Kita pengen lihat gitu. Mereka tuh bagaimana sih one village one productnya gitu. Kita ini kan walaupun di sini ya mungkin dapat inspirasi ya, seperti Pak Hatam nanti bisa dapat misalnya dari Pekundan itu gimana Mino itu yang tadinya di rumah-rumah kok bisa apa namanya untuk displaynya di Pak Agus jadi